Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam perubahan. Selamat berjumpa. Saya Burhanuddin, Widyaswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik yang merupakan salah satu mata pelatihan pada agenda kepemimpinan kinerja dalam program pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelum saya menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan program pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya pelatihan kepemimpinan administrator yang akuntabel, maka diterbitkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 108 Tahun 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kompetensi yang dibangun dalam program pelatihan kepemimpinan administrator adalah kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan yang diindikasikan dengan kemampuan. 1. Membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. 2. Mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit kerjanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam program pelatihan kepemimpinan administrator terdapat 4 agenda pembelajaran yang terdiri atas 1. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme yang terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Agenda kedua, kepemimpinan kinerja yang terdiri 4 mata pelatihan,
yaitu manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan komunikasi yang efektif. Agenda ketiga, manajemen kinerja, yang terdiri atas 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Agenda keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan yang terdiri atas studi lapangan kinerja organisasi dan aksi perubahan kinerja pelayanan. Selanjutnya, berikut ini akan menyampaikan skenario pembelajaran manajemen perubahan sektor publik. Pada pembelajaran ini akan dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama pendahuluan, akan menyampaikan deskripsi singkat, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, dan sub materi pokok. Tahap kedua yaitu tahap penyajian. Pada tahap penyajian ini akan dibagi dengan 3 tahap, yaitu penyajian materi pokok pertama adalah manajemen perubahan dan tantangannya. Kemudian penyajian materi pokok kedua adalah mengelola perubahan di unit organisasinya. Dan penyajian materi pokok ketiga adalah analisa permasalahan organisasi dalam perspektif manajemen perubahan. Tahap ketiga yaitu penutup, di mana pada tahap penutup ini akan dibuat kesimpulan dan evaluasi. Adapun deskripsi singkat mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik adalah membekali peserta dengan kemampuan memimpin perubahan melalui pemahaman konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, pengolahan perubahan di unit organisasinya, dan menganalisa permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Selanjutnya, hasil belajar adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan di unit organisasinya, tahapan manajemen perubahan, dan menganalisa permasalahan perubahan sektor publik dari perspektif manajemen perubahan. Kemudian indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat 1. Menjelaskan konsep manajemen perubahan, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. 2. Menjelaskan pengelolaan perubahan di unit organisasinya. Dan 3. Mempraktekkan analisa permasalahan perubahan di unit organisasinya dari perspektif manajemen perubahan. Ada 3 materi pokok, yaitu manajemen perubahan dan tantangannya, mengolah perubahan di organisasinya, dan analisa permasalahan perubahan dalam perspektif manajemen perubahan. Waktu yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah 9 jam pelajaran atau 405 menit dengan metode ceramah singkat, brainstorming, tanya jawab, menonton film, dan diskusi kelompok. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut ini akan saya sampaikan kegiatan-kegiatan pada setiap pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan. Pada tahapan ini kegiatan akan dilakukan adalah 1. Memperkenalkan diri dan mengenal peserta. 2. Menciptakan suasana kondusif melalui ice breaking. Yang 3. Menyampaikan deskripsi singkat, hasil belajar, dan indikator hasil belajar. Waktu yang digunakan pada tahap ini adalah 20 menit. Selanjutnya tahap penyajian materi. Materi pokok pertama yaitu manajemen perubahan dan tantangannya. Pada tahapan ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah
Satu, menayangkan film pendek hasil inovasi dari beberapa lembaga dan meminta peserta untuk memberikan tanggapan atas tayangan tersebut. Yang kedua, meminta peserta tentang apa itu perubahan dan mengapa organisasi harus berubah. Yang ketiga, menjelaskan dan brainstorming tentang makna perubahan, inovasi, dan inovatif, tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, konsep manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya akan membagi instrumen dan meminta peserta untuk mengisi dalam rangka menggali pemahaman awal peserta tentang kondisi awal organisasi saat ini dan kondisi yang diinginkan dengan menggunakan instrumen alur pikir manajemen perubahan. Selanjutnya, menjelaskan manfaat dan nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi, peran pemimpin dalam membangun budaya inovasi, serta resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Waktu yang digunakan pada sesi ini adalah 115 menit. Kemudian tahap penyajian materi pokok kedua, yaitu mengelola perubahan di unit organisasinya. Pada tahapan ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah: satu, membuat ice breaking untuk mencairkan suasana dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan ceramah singkat tentang keterkaitan manajemen perubahan dan strategi perubahan, tahapan manajemen perubahan. Yang kedua, membagi peserta menjadi 5 kelompok untuk melakukan latihan mengelola perubahan pada unit organisasinya dari salah satu peserta sesuai dengan tahapan manajemen perubahan, yaitu tahap diagnosa dan perencanaan perubahan. Kegiatan berikutnya adalah meminta tiap kelompok untuk presentasi hasil kerja kelompok. Selanjutnya, memberikan penguatan atas hasil presentasi kelompok. Waktu yang digunakan pada sesi ini adalah 135 menit. Selanjutnya, tahap penyajian materi pokok ketiga, yaitu analisa permasalahan perubahan unit organisasi dalam perspektif manajemen perubahan. Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah: satu, melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu Marina Menyanyi. Kemudian melanjutkan diskusi kelompok, mengolah perubahan pada unit organisasi dari salah satu peserta sesuai dengan tahapan manajemen perubahan, yaitu tahap pelaksanaan rencana perubahan dan tahap evaluasi perencanaan perubahan. Selanjutnya, meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan memberikan penguatan hasil presentasi kelompok. Waktu yang digunakan adalah 120 menit. Tahap berikutnya adalah tahap penutup. Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah membuat kesimpulan bersama peserta, kemudian meminta umpan balik dari peserta atas materi yang tadi disampaikan, menyampaikan kata-kata bijak dari Presiden John F. Kennedy yang berbunyi, perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya mencari masa lalu atau masa kini tentunya akan kehilangan masa depan. Kemudian menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Waktu digunakan adalah 15 menit. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam perubahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.